Ya, shalom teman-teman semua. Hari ini saya akan membahas satu hal yang mungkin bagi kita juga udah sering, tapi semoga ini bisa membantu mengingatkan dan saya yakin dan percaya apa yang dibagikan hari ini pasti akan berdampak besar dalam kehidupan kita. Nah, saya mau judulnya adalah saya melawan dunia. Sebenarnya mau bikin versus tapi kok kayaknya jelek ya kalau dibanding-bandingkan. Jadi judulnya adalah Saya dan Dunia. Nanti kita akan lihat bahwa poinnya adalah nanti kita ini ternyata berbeda dari dunia dan bagaimana caranya kita bisa mengalahkan dunia. Bentar, saya mau buka PowerPoint-nya. Oke. Ya, saya versus dunia. Oh, ternyata belum saya ganti PowerPoint-nya. Jadi, ya kita melawan dunia atau kita dan dunia. Kadang kita sebagai orang Kristen termasuk saya pribadi, kadang kita merasa bingung. Oh, kita ini udah hidup baru, kita adalah ciptaan baru, tapi kadang kita masih hidup dalam pengaruh dunia. Kita masih terutama yang berada di marketplace. Kadang merasa bahwa oh, semua orang melakukan ini kok, semua orang seperti ini. Jadi hal ini merupakan hal yang biasa. Nanti kita akan lihat dan bagaimana cara solusinya. Ayatnya dari sini. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah mengasihi dunia dan juga hal-hal yang ada di dalamnya. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Karena segala yang ada di dalam dunia, nafsu kedagingan dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap bersama segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Elohim tetap hidup untuk selamanya. Sebab apa yang dilahirkan dari Elohim mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia itu. Siapakah yang menaklukkan dunia selain ia yang percaya bahwa Yesus adalah putra Elohim. Sebenarnya dari ayat ini sudah sangat jelas dikatakan kita bukan dari dunia, itu sudah sangat jelas. Kita berasal dari surga, kita adalah ciptaan baru. Dan di kesimpulannya, konklusinya, jawabannya adalah di ayat 5 tersebut. Siapa yang menaklukkan dunia selain ia yang percaya bahwa Yesus adalah putra Elohim. Ketika kita percaya pada Tuhan, ketika kita percaya pada Yesus, saat itulah kita sudah mengalahkan dunia. Amin. Khotbah ini selesai. Enggak, bukan seperti itu. Kita berjalan itu selalu dari titik kemenangan dan kita ketika kita mempercayai sesuatu, ketika kita mempunyai iman, maka itulah yang membedakan kita dari dunia. Kita sudah tahu jawabannya, kita sudah tahu bahwa kita ini sudah menang dari dunia, tetapi kadang ketika kita menghadapi dunia, itu kadang kita lupa siapa diri kita lupa siapa jati diri kita. Dan itu pun berlaku untuk saya pribadi. Dan hari ini kita akan melihat betapa dunia itu menggiurkan dan betapa dunia itu kadang kita ini tidak sadar ternyata kita ini sedang hidup di dalam pola dunia. Nah, yang pertama adalah ada 4 poin nanti yang saya akan coba bagikan kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah banyak orang menganggap kekristenan itu tidak relevan. Banyak orang menganggap bahwa oh, orang Kristen itu kolot. Alkitab itu Bible kita itu sudah nggak berlaku untuk zaman sekarang. Kemudian yang kedua, susah membedakan kebenaran. Nah, ini yang seperti yang saya bilang di awal, kadang kita di dunia marketplace ini merasa karena semua orang melakukan, akhirnya apa yang salah, tetapi karena semua orang melakukan, itu akhirnya merasa, oh inilah kebenarannya. Dan kemudian apa itu dunia? Bahkan kalau mungkin kita berpikir dunia itu melakukan hal-hal yang buruk, melakukan sesuatu yang jahat, melakukan sesuatu tindak kejahatan. Mungkin selama ini kita berpikir seperti itu. Tetapi kadang ada daya tarik dunia yang itu tidak berupa hal-hal jahat. Bahkan hal-hal baik pun kadang itu bisa menjadi daya tarik dunia. Dan kemudian bagaimana solusinya? Nah, solusinya tadi sudah di ayat 5. Tapi kita akan lihat masalahnya terlebih dahulu. Nah, ada yang mengatakan Alkitab itu tidak relevan. Bapak Ibu, teman-teman semua, ini
bagi saya pribadi sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena poin pertama adalah sejarah itu terus berulang. Contohnya aja dari fashion, Bapak Ibu sekarang kan lagi lihat bahwa anak-anak muda, anak-anak milenial sekarang, mereka lagi musim pakai baju yang agak pendek-pendek. Mungkin kalau sekarang sih diakalin dengan dipakaikan karet di atas pusar, padahal bajunya itu pendek. Jadi tapi dikasih karet sehingga kalau kita lihat ukuran bajunya, mereka ukuran bajunya itu di atas celana semua, dan itu namanya disebut tren baju crop top yang sudah ada di tahun 2000-an. Dan sekarang berulang Bapak Ibu, di tahun 2022 itu trennya berulang. Nah, kemudian resesi juga berulang. Itu dimulai dari tahun 98, kemudian 2008, kemudian tahun 2020, dan nanti katanya akan ada di tahun 2023. Kita tidak akan pernah tahu, dan tetapi kita sebagai orang percaya, kita berdoa bahwa tahun depan pasti akan jauh lebih baik dari tahun ini. Nah, melihat dari itu, kita tahu bahwa Alkitab itu selalu relevan dalam kehidupan sekarang. Karena kita percaya firman Tuhan itu pun berlaku ya dan amin dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi tidak akan pernah lagi jadi jangan pernah lagi kita berkata bahwa Alkitab itu tidak relevan. Dan itu yang sedang ditanamkan oleh dunia saat ini. Orang-orang dunia sedang berusaha memasukkan pikiran mereka, sedang berkata, nggak perlu lagi Alkitab, nggak perlu lagi agama-agama, nggak perlu lagi kita merasa percaya Yesus. Kenapa? Yang penting kita berbuat baik aja. Yang penting kita berbuat baik, kita melakukan hidup benar, sehingga kita nggak perlu lagi yang namanya Alkitab. Kita nggak perlu lagi tuntunan. Dan itu sangat berbahaya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Bahkan ada salah satu pendeta besar yang mengatakan bahwa kita nggak perlu lagi membaca Alkitab karena Tuhan itu bisa berbicara langsung kepada kita. Dan bagi saya pribadi itu statement yang cukup berbahaya. Memang saya percaya Tuhan bisa berbicara langsung kepada kita, tapi jangan pernah untuk melupakan Alkitab. Dunia sekarang sedang menggiring kita untuk meninggalkan Alkitab kita. Nah, kemudian yang kedua, sulit untuk membedakan kebenaran. Karena yang banyak yang dianggap benar. Seperti saya yang bilang, karena orang banyak melakukannya, akhirnya kita merasa, oh ya sudahlah, inilah kebenarannya. Karena orang banyak, mungkin di dunia pekerjaan misalnya, kalau dulu saya ingat, papa saya dulu pernah sempat buka toko sembako. Jadi kan kita beli gula 50 kilo, kemudian dibungkusin dalam 1 kilo, kemudian saya makan masih kecil, saya kalau nggak salah masih SD. Jadi di timbangan itu ditaruh koin sama bapak, ditaruh koin logam, diikat 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 isolasi, ditaruh. Terus tanya, karena kan anak kecil kan, jadi aku polos, kok ambil koinnya, aku buang. Loh, jangan dibuang loh, nggak boleh Pak, aku bilang kayak gitu. Kenapa? Kalau ditaruh koin kan otomatis timbangannya berkurang. Nggak apa-apa, memang semua orang seperti itu katanya. Jadi karung yang 50 kilogram kalau dibungkus 1 kilo itu dapatnya bisa 53, bisa 54, bisa sampai 55 bungkus plastik kiloan, 1 kiloan. Nah, kadang ini yang berbahaya. Atau mungkin juga di zaman sekarang mengatakan, oh nggak apa-apa lah melakukan ini. Nggak apa-apa lah nggak usah ke gereja. Nggak apa-apa lah nggak usah berkomunitas. Kan ada online. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah nggak perpuluhan. Nggak apa-apa lah kita nggak usah pelayanan. Nggak apa-apa, kita hidup di dunia aja. Karena semua orang di sekitar kita menganggap itu hal yang benar. Akhirnya kita terikut menganggap, oh inilah kebenarannya. Kemudian ada juga yang namanya area abu-abu. Area abu-abu ini nggak jelas. Kita melihat kadang kita kayak misalnya contohnya aja kayak berkata kasar lah. Apalagi di zaman media sosial seperti ini, kadang kita merasa kita mengeluarkan kata kasar, kadang kita tidak merasa hal itu yang salah. Kenapa? Karena hal itu sudah biasa kita lakukan. Kita melihat orang-orang sekitar kita, orang-orang dunia di sekitar kita melakukan hal yang sama, kadang kita pun ikut untuk melakukan hal tersebut. Ini yang perlu kita pahami sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya Kristus, sebagai warga surga, bahwa
Apa yang orang dunia anggap itu benar atau mungkin orang dunia banyak lakukan, itu kadang belum tentu dalam kebenaran. Dan itu yang harus kita perlu renungkan dan itulah pergumulan kita setiap hari. Memang kita adalah warga surga, tetapi kita masih hidup di dunia dan itu tidak menutup kemungkinan itu masih bisa berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan masuk apa itu dunia. Ada 4 poin yang saya sampaikan bagi apa itu dunia. Yang pertama adalah keterikatan. Keterikatan ini merupakan salah satu pola dunia yang sering dipakai. Kita merasa bahwa dengan kita keterikatan terhadap sesuatu itu yang akhirnya yang membuat kita bisa melupakan Tuhan. Tapi kadang Bapak Ibu dan teman-teman semua, keterikatan ini pun kadang itu juga berlaku untuk hal-hal yang baik. Contoh misalnya, kadang kita ini merasa keterikatan untuk pelayanan misalnya seperti itu. Kadang kita merasa, oh kalau aku nggak pelayanan, artinya Tuhan itu nggak sayang sama aku. Kalau aku nggak berdoa, nanti Tuhan tidak sayang sama aku lagi. Kalau aku tidak memberikan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan tidak memberkati aku lagi. Kadang hal-hal baik pun bisa memberikan keterikatan dan itulah pengaruh dunia. Kadang juga kita keterikatan pada apa? Pada keluarga, pada pekerjaan kita. Berapa banyak mungkin di antara kita di luar sana orang yang suka sekali bekerja, workaholic, dengan alasan, oh aku harus mencukupi kebutuhan keluargaku. Padahal itu sebenarnya dia sedang keterikatan terhadap pekerjaannya. Kalau hal-hal buruk lah kita sudah pasti bisa membayangkan sendiri ya tentang keterikatan pada apapun. Tapi kadang kita tidak menyadari bahwa kita ini keterikatan pada hal-hal yang menurut kita baik, tetapi sebenarnya itu sedang mendatangkan candu bagi kita. Kita melakukan hal-hal baik seperti yang saya sebutkan tadi itu, dasarnya harus jelas dulu. Dasarnya adalah karena Tuhan sudah mengasihi kita. Karena Tuhan sudah mencukupi kita, karena Tuhan sudah memberkati kita, makanya kita melakukan hal-hal tersebut. Kalau kita keterikatan kepada pekerjaan, ya kita harus menyadari bahwa berkat kita bukan datang dari pekerjaan, tetapi berkat kita itu datangnya dari Tuhan, makanya kita bekerja. Yang penting terlebih dahulu adalah dasar kita melakukan segala sesuatu. Dasarnya tadi ya di dalam 1 Yohanes tadi karena kita percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus, itulah iman yang bisa mengalahkan dunia. Setelah kita punya iman itu, maka kita bisa melakukan segala sesuatu, mau itu hal yang baik tanpa timbul rasa keterikatan. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, tidak pernah puas. Dunia selalu tidak ada batasan puas di dalam dunia. Contoh misalnya ketika dulu penghasilan mungkin 1 juta, kita merasa, oh kurang ini. Sudah sampai penghasilan 10 juta, kurang, masih kurang lagi. Kemudian sudah sampai mungkin udah 50 juta, masih kurang lagi. Sampai 100 juta, sampai 1 M. Itulah yang dunia tawarkan. Dunia tidak akan pernah memberikan kepuasan bagi kita. Nah, bahkan kadang Bapak Ibu, teman-teman semua, hal baik pun itu juga kadang tidak memberikan kepuasan bagi kita. Contoh, ini misalnya pelayanan ke 5 orang nggak puas, nggak bisa seperti ini. Kemudian pelayanan ke 10 orang nggak bisa, di dalam batinnya nggak merasa puas. Nggak bisa, aku bisa pelayanan ke ribuan orang. Kemudian pelayanan ke sudah 10.000 orang juga akhirnya tetap tidak merasa puas. Atau mungkin di dalam bidang pekerjaan juga seperti itu. Sudah kerja misalnya jabatannya staff, nggak puas. Manajer, nggak puas. Senior manajer, nggak puas. Berapa banyak juga mungkin berpikir seperti itu. Kadang apa yang dunia tawarkan itu sudah mulai merasuk ke dalam kehidupan kita sehingga kita merasa apapun yang kita lakukan ini tidak pernah puas. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kabar baiknya adalah
di dalam Kristus, di dalam ketika kita percaya Tuhan, semua yang kita lakukan, semua yang kita dapatkan itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang kita terima sekarang itu adalah yang terbaik. Jadi poinnya adalah syukuri apa yang kita punya sekarang. Jangan pernah lagi merasa tidak pernah puas. Bersyukur itu bukan berarti menyerah ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kadang orang menyalahartikan bersyukur, menyadari apa yang kita punya itu seolah-olah seperti ini. Oh, aku udah sampai pada, misalnya kita sudah sampai pada posisi tertentu. Ya sudahlah, aku bersyukur akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Kemudian kita merasa, atau yang orang dunia sering katakan itu masuk dalam zona nyaman, misalnya seperti itu. Kadang kita jangan jadikan bersyukur itu untuk alasan supaya kita tidak berkembang lagi. Enggak. Bedakan bedakan dengan bersyukur dan tidak pernah puas. Kalau tidak pernah puas itu kita selalu merasa kurang terus. Tapi kalau bersyukur kita berjalan dari rasa kecukupan. Kita sudah cukup dengan hal ini, kemudian kita akan berusaha untuk melakukan sesuatu yang baru karena kita percaya bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang stagnan. Tuhan itu Tuhan yang berkembang dan Tuhan itu Tuhan yang progresif. Contohnya aja, kita coba lihat ke belakang 5-10 tahun ke belakang, saya yakin dan percaya kehidupan kita saat ini itu jauh lebih baik daripada kehidupan kita 5 atau 10 tahun yang lalu. Mungkin kita menghadapi pergumulan yang lebih berat, tetapi Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, pergumulannya lebih berat, tapi kemampuan kita itu jauh lebih hebat ketika menghadapi pergumulan itu. Kemampuan kita, kekuatan kita itu jauh lebih hebat dari pergumulan yang kita hadapi sekarang. Inilah yang dunia coba tawarkan. Dunia berusaha membingungkan kita. Dunia berusaha merasa, kamu ini nggak bisa. Kamu ini bisa jauh lebih hebat lagi. Jangan mau kalah sama si ini misalnya. Jangan mau kalah sama si itu. Lihat loh teman sepelayananmu. Lihat loh teman sekantormu. Sekarang sudah sampai posisi seperti ini. Tetapi Bapak Ibu, bersyukurlah karena kita punya iman yang mengalahkan dunia, kita punya iman kepada Kristus, maka itulah yang akan bisa membuat kita merasa terpuaskan. Kenapa? Karena hanya Kristus yang bisa memberikan rasa puas dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, nah ini yang berbahaya Bapak Ibu semua. Dunia itu suka membandingkan dengan orang lain. Bapak Ibu, saya kebetulan bergerak di bidang asuransi. Ya, saya juga bingung ya. Dulu kerjaan saya ini kalau nggak asuransi multi level, saya juga bingung dan itu mungkin. Tapi setelah ini saya berpikir, oh ternyata kenapa saya ditempatkan di pekerjaan-pekerjaan seperti itu, karena pekerjaan seperti itu tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu, jadi saya bisa melakukan pelayanan dengan lebih baik. Itu sih yang kadang saya pikirkan. Nah, di dalam dunia seperti itu, di dalam dunia marketplace, terutama di dunia marketplace, mereka ini suka membanding-bandingkan. Tujuannya adalah dengan membandingkan si A, si B, tujuannya adalah untuk memotivasi si A, si B ini untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi omsetnya lebih besar, penjualannya lebih baik. Tetapi kadang berapa banyak juga di antara kita seperti itu. Kita ini suka membanding-bandingkan. Atau mungkin seperti lagunya Pharrell, Ojo banding-banding ke. Nah, kita ini suka kadang membandingkan. Termasuk saya pribadi, Bapak Ibu. Saya pribadi itu kadang suka membandingkan. Oh, kok enak ya orang itu punya pekerjaan yang baik, punya keluarga yang baik, pelayanannya baik. Sedangkan aku kok seperti ini. Berapa banyak mungkin di antara kita seperti itu. Kadang kita melihat, oh, padahal dulu ya waktu sekolah dia ini orangnya biasa-biasa aja, tapi sekarang kehidupannya lebih baik. Oh, dulu ya waktu aku sampai di posisi ini dia tuh masih di bawahku loh. Tapi kenapa sekarang posisinya lebih baik? Nah, Bapak Ibu, berapa banyak juga kita dari antara kita seperti itu. Tetapi seperti yang
solusinya di awal dinyatakan bahwa kita punya iman yang mengalahkan dunia dengan kita menyadari kita di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, maka kita sudah mempunyai tempat yang terbaik dan itulah yang akan membuat kita berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita sudah merasa puas dengan diri kita, ketika kita sudah bersyukur apa yang kita dapatkan, maka kita bisa berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Percayalah Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita tidak akan pernah puas dengan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kepuasan kita, rasa cukup kita itu hanya kita dapatkan di dalam Kristus. Ketika kita menyadari kita ini sudah ada di dalam posisi tertinggi, bahkan Paulus mengatakan harta kekayaan yang dicari oleh banyak orang, bahwa itulah yang akan memuaskan kita. Kita tidak akan pernah lagi membandingkan diri kita terhadap orang lain. Kemudian yang terakhir, ketakutan. Bapak Ibu, saya punya banyak orang-orang akhirnya merasa ketakutan terhadap kehidupan ini. Bahkan ada orang yang bisa sampai dia takut tidur, Bapak Ibu. Dia takut tidur, kenapa? Karena dia tidak punya jaminan terhadap kehidupannya nanti setelah kematian. Banyak orang merasa, bahkan ada juga beberapa orang yang takut terhadap mungkin kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya. Bahkan itu untuk hal-hal negatif. Tetapi ada juga orang-orang yang mungkin takut terhadap hal-hal positif. Dia takut bahwa citra dirinya tercoreng. Dia takut bahwa kalau misalnya dia melakukan ini, kemudian dia tidak disukai oleh sesama. Kadang dia merasa takut seperti itu. Jadi karena dia merasa takut tidak disukai, akhirnya dia melakukan sesuatu yang baik, itu sebenarnya bukan karena dia ingin melakukan hal baik, tapi karena dia takut untuk dijauhi. Bahkan mungkin ada juga beberapa orang Kristen di luar sana yang mengatakan dia harus karena dia takut masuk neraka, akhirnya dia melakukan banyak perbuatan baik. Dia pelayanan, dia memberi, dia melakukan segala sesuatu. Dasarnya bukan karena percaya kepada Kristus, tapi karena dia takut masuk neraka. Nah, kabar baiknya adalah seperti yang solusi di awal tadi, bahwa ketika kita mempunyai iman kepada Kristus, itulah iman yang mengalahkan dunia. Dan kabar baiknya adalah iman itu pun yang mengalahkan ketakutan. Ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita menyadari Kristus ada di dalam kita, ada Tuhan yang hidup di dalam kita, dan kita menjadi satu dengan Tuhan, itulah yang mengalahkan ketakutan kita. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, poin yang mau saya sampaikan hari ini adalah saya menyadarkan Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwa di dalam kita ada Kristus, itulah yang akan bisa mengalahkan dunia. Kita bisa mengalahkan dunia itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena Kristus yang mengerjakannya di dalam kita. Sekali lagi, buat teman-teman MIP, buat teman-teman yang mendengarkan ini, percayalah bahwa saat ini juga ketika kamu percaya kepada Kristus, saat ini juga Kristus ada di dalammu dan itulah yang mengalahkan dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.